Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, insan pengadaan dimanapun Anda berada, pada VT kali ini izinkan saya mengupdate perkembangan terbaru dari katalog elektronik versi 6. Ya, bahwa di katalog elektronik versi 6, bagi yang belum tahu ya, kategori untuk area jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sudah mulai nampak, sudah mulai nampak. Hanya saja saya harus akui cukup kecewa ya dengan kategori-kategori yang muncul, yaitu kategorinya adalah kategori yang merupakan inputan dari pekerjaan konstruksi, ya, yaitu materialnya, alat-alatnya, gitu ya. Semestinya adalah kategori itu berbasis keluaran, sebagaimana karakteristik orang berbelanja di online shop, tinggal diidentifikasi karakter-karakter produk-produk jasa konstruksi apa yang berulang-ulang-ulang-ulang-ulang diproyekkan di pengadaan berbasis pemerintah, sebagaimana eh, eh, kajian yang sudah kami sampaikan pada LKPP sebelumnya. Moga-moga ini baru langkah awal saja, belum sepenuhnya muncul ya. Jadi inilah perkembangan terbaru di katalog elektronik versi 6 bahwa muncul kategori yang terkait dengan inputan, ya, terkait dengan inputan pekerjaan konstruksi. Ada material dasar utama. Jadi ini nanti seperti bagaimana nih? Jadi kalau sudah seperti ini berarti ya nanti ya ini konsultan itu kalau mau menyusun RAB untuk pekerjaan konstruksi ini harus benar-benar melakukan business matching dengan kontraktor yang ada di dalamnya ini, ya, untuk meminta daftar link katalognya sedemikian hingga bisa dihitung perkalian RAB-nya, AHSP dari masing-masing inputan ini, ya, semen, baja, baja ringan, kayu, as, ya, aspal, dan seterusnya ini ya. Kemudian ada material olahan utama di sini itu ada dua material ya, beton pracetak, geosintetik, kaca, rock wool, beton ready mix, cat, ya. Ini inputan sebuah proyek pekerjaan konstruksi ini Bapak Ibu. Sebenarnya ini akhirnya juga bagus untuk ketika supply by owner. Moga-moga ini disediakan memang niatnya untuk mensupport kebijakan supply by owner, di mana PPK tinggal nyetok-nyetok ya bahan-bahan material yang ada di sini ya. Ini ada material dasar utama, ada material olahan utama ya. Kemudian ada pesawat angkat di sini ya. Ini alatnya nih ya, keran angkat, personal platform, dongkrak ya. Jadi ini benar-benar berbau input semuanya. Moga-moga ini memang digunakan untuk misalkan ini swakelola gitu ya, swakelola kita beli supply by owner ya pendekatannya gitu ya. Moga-moga niatnya untuk itu ya. Tapi kalau niatnya ini untuk sebuah pekerjaan konstruksi, waduh Pak, ya, ini apa bedanya dengan yang versi 5 yang lama dong ya. Moga-moga ini diniatkan memang untuk supply by owner, untuk mendukung swakelola, untuk mendukung supply by owner. Ya ini silakan ini ya. Pesawat angkut, ini alat berat, personal basket, truk, robotik dan konveyor ya. Kemudian pesawat tenaga produksi, ini ada mesin perkakas dan produksi, ada contohnya di sini mesin penghancur, mesin bor, mesin gerinda ya. Kemudian juga ada pesawat peralatan konstruksi lainnya. Ini di sini eh, untuk pekerjaan tanah ini ada part foot roller, ada soil stabilizer, kemudian untuk pekerjaan pondasi ini ada rock board peel, ada diesel hammer, ada vibro hammer. Ini semua Bapak Ibu peralatan-peralatan konstruksi yang dijual di katalog, ya, belum. Jadi ini semua kalau melihat di sini adalah pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis barang semuanya, ya. Eh, jadi area bau-bau konstruksi memang sudah mulai masuk. Semoga benar-benar isinya adalah ada, nanti kita tunggu ya perkembangan lanjutannya. Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada LKPP, Bapak Ibu ya, kajian kebijakan nasional ya tentang pengembangan kategori produk jasa konstruksi pada katalog elektronik versi 6. Yang intinya adalah saya usul ini Bapak Ibu ya, kategorinya 8 kategori usulan: infrastruktur transportasi, jalan, jembatan ya. Kemudian fasilitas pendidikan kesehatan itu
adalah paket-paket ruang kelas, paket lab, perpustakaan, pakai produk, benar-benar produk. Tinggal dibikin varian-variannya, ya. Kalau orang bilang bisa tidak dapat standarkan, ini masih mindsetnya itu mindset seperti bagaimana Bapak Ibu? Semua pekerjaan konstruksi, ketika itu sudah dibuat perancangannya, pengkajiannya oleh konsultan pengkajian dan perancangan atau konsultan perencana, ya itu sudah tinggal distandarkan, sudah merupakan bentuk standar dari produk jasa konstruksi tersebut. Misalnya bikin paket ruang kelas macam-macam. Ruang kelas itu, kalau versi saya ada 20 macam ruang kelas. Di Indonesia itu kurang lebih hanya 2 atau 3 macam saja, kurang kreatif. Ya, ada saya punya gagasan 20 macam ruang kelas. Ya, benchmark dari negara-negara maju. Ruang kelasnya eh, jenisnya macam-macam. Kita tidak terlalu kreatif. Ya, nah seperti itu. Jadi bentuknya adalah harapannya itu benar-benar seperti bentuk kita beli rumah, Bapak Ibu, di pinhome.com. Ya, seperti ini ya. Fasilitas kesehatan seperti contohnya ini ya, IGD standar, ruang rawat, klinik modular begitu ya. Infrastruktur energi dan lingkungan seperti contohnya IPAL kapasitas 50 sampai 100 KK, hybrid solar gitu ya. Apa namanya? Di kategori kawasan perumahan dan komersial di sini misalnya rumah tipe 36, rumah transit, pasar modular gitu misalkan. Atau ini kemudian ini contoh lagi kata usulannya kawasan publik dan rekreasi. Di sini ada taman hijau, taman edukasi, taman air. Bisa Pak taman? Bisa kalau kita serahkan ini ke konsultan pengkajian dan perancangan ya. Biarkan mereka mengidentifikasi berdasarkan span analisis proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Kalau mau bikin taman itu variannya apa saja, itu mereka dengan kecerdasan mereka dan pengalaman mereka, saya yakin mereka bisa klasifikasikan taman-taman hijau sehingga itu nanti dibuat berupa produk-produk taman hijau yang merupakan hitungannya hitungan satu landscape gitu ya dengan satu rentang misalkan landscape paket A rentang sekian, landscape paket B rentang sekian, isinya ini, beda isi, beda harga, beda lokasi, beda harga. Seperti itu. Usulan berikutnya infrastruktur keamanan dan keselamatan. Contohnya apa? Bikin comment center, rumah singgah, tanggul 100 meter, tanggul 50 meter, tanggul versi 500 meter, mama begitu ya. Kemudian ini ditambahkan dengan yang sifatnya jasa, sifatnya adalah pemeliharaan ya kategori baru ya atau apa bikin paket pemeliharaan jalan pengecatan PJU tapi pembayarannya berdasarkan keluarannya gitu ya sesuai dengan Perpres pasal 20 ayat 1 pemaketan itu keluaran. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini semuanya ini adalah barang-barang yang ada di sini ya yang di barang ini semuanya adalah barang-barang material inputan ya, material eh, dan peralatan konstruksi yang ada di sini. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang eh, terkait dengan pekerjaan konstruksi semoga sebenarnya sudah mulai ada seperti contohnya kalau yang berbau jasa sewa ini ya jasa sewa kalau tadi kan beli barang kalau ini yang sewa nah ini ada sudah nih tapi modelnya itu ya tetap ini ya tetap dalam rangka untuk inputan kan misalkan kalau swakelola atau SBO wah nggak usah belilah nyewa aja nanti sudah disediakan ini jasa sewa pekerjaan konstruksi bangunan sipil nih jasa sewa drilling ship, jasa sewa drilling ring, drilling rig, jasa sewa butt fusion machine, ada jasa sewa curtain section dragger, ya, ada jasa sewa crane barge, dan terusnya. Di sini ada juga jasa sewa penunjang-penunjang seperti jasa sewa light tower, jasa sewa generator set, jasa sewa air kompresor, ya. Seperti itu. Nah, ini masih berbaunya adalah untuk mendukung inputan. Saya belum melihat yang bersifat output ya keluaran ya karakter keluaran yang ada di sini ya untuk bisa masuk ya kita belum melihat di sini moga-moga nanti ada perkembangan yang terbaru ya yang dari LKPP ini ya. Ini masih jasa sewa ini masih jasa sewa mana jasa sewa pesawat angkut masih ya jasa sewa eskalator jasa sewa wheel loader jasa sewa bulldozer jasa sewa traktor ini masih ada ya. Kalau jasa akomodasi kegiatan sudah ada sebelumnya ya, jasa akomodasi kegiatan sudah tersedia sebelumnya. Digital kita lihat masih tetap belum ada perubahan berarti. Oke, itu perkembangan terbaru saat ini kategori
termasuk area pendukung dari pekerjaan konstruksi sudah mulai muncul. Moga-moga kita akan tunggu sama-sama ya, yang berkarakter output itu bisa munculkan ya di paper saya ini Bapak Ibu, gagasannya total ya, kategori sama subkategori itu kalau usulan diterima semua nih 116 pilihan loh Bapak Ibu, yang di mana kami sudah mengidentifikasi bahwa produk-produk inilah yang menurut kami berulang-ulang dibuat, diproyekkan di pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Infrastruktur transportasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, infrastruktur energi dan lingkungan, pengembangan kawasan perumahan dan komersial, kawasan publik dan rekreasi, infrastruktur keamanan dan kesehatan, ditambah dengan pemeliharaan konstruksi, Bapak Ibu. Ya, semoga itu sih. Nanti ini di kajian ini saya contohkan kalau misalkan mau bikin misalnya ya. Nah, ini mau bikin parameter, oh ini mau bikin parameternya, parameter umumnya misalkan satu satu produk misalkan ini contohnya, produknya adalah ruang kelas SD 7 kali 9 meter untuk 36 siswa. Contohnya begini. Ini saya bantu buatkan parameternya apa nih? Spesifikasi bahan bangunannya ini, spesifikasi konsepnya ini, spek metodenya ini, spek prosesnya ini, penjelasan keterangan gambar ini, rancangan konseptual SMKK-nya ini, nilai TKD-nya ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya kalau misalkan kita bikin, ini contoh satuan-satuan yang sebaiknya dituangkan kalau memang satuannya output yang dari usulan paper ini. Contohnya kalau mau bikin jalan lingkungan permukiman, satuannya sebaiknya meter atau paket per meter meter persegi dan seterusnya. Ini kalau misalnya pendidikan misalkan ya unit ruang, misalnya modul ruang kelas, satuannya unit ruang. Ruang perpus, unit ruang, ya, seperti itu. Kalau balai latihan kerja, satunya bisa unit gedung, gitu ya. Kalau misalkan paket rumah sakit tipe D, misalkan ya, paket gitu ya. Di bangunan gitu ya. Infrastruktur energi, misalkan ya, IPAL kapasitas 50 sampai 100 kk. Satuan usulannya paket, ya. IPAL moduler, paket. PLTS rooftop set, gitu, misalkan gitu ya. Kalau jaringan distribusi listrik, meter persegi satuannya. Sistem pipa air bersih, meter persegi. Sanitasi skala RT paket gitu ya. Kalau misalkan rumah subsidi unit gitu ya, bisa paket, bisa tower. Kalau pasar rakyat bisa paket per 20 kios. Misalnya begitu. Kalau misalkan taman kota standar bisa hektar, bisa paket ya. Seperti itu. Kalau misalkan shelter evakuasi bisa unit, tanggul banjir bisa meter. Flood retention pond bisa unit atau meter kubik. Jalur evakuasi tsunami bisa meter. Nah, kalau pemeliharaan, misalkan ini pekerjaan tambal sulam jalan meter persegi, perkerasan ulang meter meter lari ya, marka jalan kilometer atau paket, trotoar pengasalan jalan bisa meter, kan ini sudah dijalankan sebenarnya ya. Perbaikan jembatan bisa join, cat, pondasi, rehabilitasi gedung bisa meter persegi, pemeliharaan MEP unit gedung, pembersihan, dan seterusnya ya. Itu sudah dicontohkan di situ, Bapak Ibu, dan bahkan di sini kami sampaikan praktek-praktek terbaik internasional kalau e-procurement konstruksi seperti bagaimana. Anda bisa cek ini di kalau Korea Selatan seperti bagaimana, kalau di Australia itu seperti bagaimana, kalau di UNOPS ya, UN Web by Unit Nation Office for Project Service UNOPS ya, itu bagaimana. Anda cek itu di apa namanya di artikelnya ya. Kalau World Bank itu bagaimana? Performance based contract bahkan ya, mempromosikannya ya. Kalau dari situs lain seperti Botswana di sini ada artikelnya kami temukan ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sehingga implikasinya apa kalau misalnya berbasis output? Ya standarisasi desain dan spek. Memang ya harus itulah tugas Kementerian PUPR kan. Yang lebih apa mestinya adalah mengidentifikasinya itu berbasis spend analysis. Spend analisis, identifikasi paket-paket pekerjaan konstruksi ada jutaan paket kayaknya itu se-Indonesia Raya kalau digabung ya. Mana yang sifatnya berulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Ya, kemudian apa nih? Modularisasi, prinsip modular. Kemudian apa? Bundling pekerjaan serupa, misalkan ya penggabungan beberapa jenis dalam satu paket kontrak bundling. Ya, dan seterusnya seterusnya silakan nanti ini juga kami akan sampaikan. Jadi semoga ya harapan harapan besar ya harapan besar
kami dengan perkembangan terbaru dari katalog elektronik ini benar-benar bisa seperti kalau Anda lihat kalau misalkan ini Pak Bapak Ibu ya, pin home misalkan ini ya, pin home. Ya, ini loh kalau kita beli rumah loh kayak ini, kayak pin home misalkan. Oke, kayak begini. Nah, misalkan saya klik ini, misalkan ini di Grand Saran Residen, ini misalkan saya klik, saya klik ini ya. Ini kan isinya ada di dalamnya, ini penjelasannya terbuatnya terbuat dari apa ya. Kalau ditanya itu ada semua lengkap, ya. Seperti itu. Begitu ini diklik ya sudah, berarti deal dengan harga. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada yang model sudah siap huni, ada yang model masih hanya gambar saja. Jadi benar-benar output kita nggak usah mikiri lagi itu semen habis berapa, batu bata habis berapa, ya ini nyewa ini nyewa itu ya Allah ya Rabbi, semoga-moga ini memang diniatkan tidak untuk suatu paket pekerjaan konstruksi tapi diniatkan untuk mensupport supply by owner, mensupport pekerjaan-pekerjaan swap yang dikerjakan sendiri Bapak Ibu, ya sukses selalu, jaga integritas.